Saat petugas menyuntikkan formalin untuk mengawetkannya, ia menjerit kesakitan. Sontak membuat petugas yang berada di sana histeris ketakutan dan berhamburan keluar dari kamar mayat. Assalamualaikum, semangat pagi para jawara surga. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan like dan subscribe bagi yang belum ya. Semoga semakin berkah. Amin. Ketika seseorang meninggal, maka tubuh akan memulai proses pembusukannya. Dan di dalam Islam diajarkan, jasad tersebut harus segera diurus proses pemakamannya sesuai dengan prosedur atau syariat yang ada, seperti dimandikan, diwudukan, mengkafani, menyolatkannya, sampai dengan menguburkannya. Namun, mungkin ada sebagian dari kita atau beberapa kelompok yang melakukan syariat bahwa perlu mendiamkan atau menyemayamkannya terlebih dahulu jasad mayat tersebut di rumah duka untuk beberapa hari atau beberapa minggu untuk tujuan tertentu. Sehingga untuk memperlambat proses pembusukan mayat, dilakukanlah proses pengawetan atau pembalseman dengan cara melakukan penyuntikan formalin kepada jasad atau mayat tersebut. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal penting antara mana yang lebih berfaedah antara mayat yang diformalin dengan yang tidak, berdasarkan riset-riset para ahli dan fakta-fakta mencengangkan yang terjadi dari penerapan kedua syariat yang saling berbeda ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Inilah 7 penilaian mana yang lebih berfaedah antara jenazah yang diformalin dengan yang tidak. 1. Tujuan yang memberatkan beban keluarga atau yang meringankan. Ya, sampai saat ini masih belum ada alasan yang kuat mengapa jenazah diformalinkan. Apakah itu untuk kebaikan keluarga, peziarah, ataupun si jenazah. Namun, penyebab umum yang sering didengar adalah jenazah atau mayat diformalin untuk disemayamkan beberapa waktu agar memberikan waktu kepada para pelayat untuk mengunjungi keluarga dan melihat jasad jenazah sebelum dikebumikan. Yang berarti keluarga yang sedang berkabung harus menunggu waktu lebih lama lagi serta harus menguras pikiran dan tenaga yang mereka miliki. Namun di dalam Islam, ketika seseorang meninggal dunia, hendaknya pihak keluarga ataupun kerabat menyegerakan pemakaman jenazah dan tidak ada alasan untuk menunggu-nunggu mayat untuk dikebumikan kecuali dalam kondisi darurat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segerakanlah pemakaman jenazah. Jika jenazah itu baik, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika dia bukan orang soleh, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Yang mahal atau yang murah. Bagi keluarga si mayit, tentunya yang diharapkan adalah rasa tenang dan kemudahan dalam menerima takdir yang ada. Penyuntikan formalin akan membuat beban keluarga tersebut semakin bertambah, di mana mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit karenanya, mulai dari biaya formalin itu sendiri, sewa mesin pompa dan alat suntik, biaya jasa profesional untuk penyuntikan, serta tambahan biaya sewa rumah duka jika ada, dan biaya lainnya. Namun di dalam Islam sangatlah murah dan tidak memberatkan keluarga dengan tambahan-tambahan biaya seperti itu. Karena semua prosesnya yang mudah sangat memungkinkan dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mendoakan, serta menguburkannya. 3. Membuat luka tambahan atau merawatnya. Ketika formalin akan disuntik ke dalam tubuh, maka dibuatlah lubang-lubang khusus untuk memasukkan zat kimia tersebut ke dalam jasad. Dan setelah zat kimia tersebut dimasukkan, maka lubang-lubang yang ada harus dijahit kembali.
Namun di dalam Islam, jenazah haruslah diperlakukan dengan cara yang baik dan diharamkan membuat luka-luka tambahan bagi si mayit. 4. Pembunuhan atau penyelamatan untuk kasus mati suri. Dalam hadis qudsi dijelaskan, kematian merupakan pintu penghubung antara dunia dan akhirat. Setiap orang yang mati melewati pintu tersebut. Sedangkan kehidupan, yaitu kondisi di mana tubuh dengan roh masih melekat. Dalam konsep Islam, roh ibarat tali yang punya dua ujung terikat pada tubuh. Jika salah satu ujung terlepas dari badan, memungkinkan bagi manusia untuk melayang-layang dengan apa yang disebut dengan mimpi atau mati suri. Ya, jika kondisi ini terjadi dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bahwa roh individu tersebut harus kembali kepada jasadnya pada waktu tertentu, maka praktik penyuntikan formalin sangatlah berbahaya bagi individu yang mengalaminya. Zat kimia ini sangatlah berbahaya dan bisa menyebabkan kematian, seperti wanita bernama Ekaterina Fediaeva, 27 tahun, dilaporkan meninggal dengan tragis setelah dokter keliru menyuntikkan cairan formaldehid atau formalin ke dalam tubuhnya. Padahal seharusnya Ekaterina mendapatkan cairan infus. Dan kasus mati suri yang menggegerkan juga terjadi di Kenya pada 24 November 2020 lalu. Peter Keegan, 32 tahun, dinyatakan sudah meninggal dunia secara medis di rumah sakit Kapkatet di distrik Kericho, Kenya. Tubuh Peter lalu dibawa ke kamar mayat untuk disimpan. 3 jam kemudian, saat petugas menyuntikkan formalin untuk mengawetkannya, ia menjerit kesakitan. Sontak membuat petugas yang berada di sana histeris ketakutan dan berhamburan keluar dari kamar mayat. 5. Dampak buruk kanker bagi pekerja suntik atau yang aman. The Journal of Nation Cancer Institute pada November 2009 menerbitkan temuan barunya terhadap zat kimia formaldehida atau formalin dan menyelidiki hubungan kematian dengan praktik kerja pengawetan formaldehida di antara sejumlah tenaga profesional. Studi menunjukkan di antara pekerja industri pemakaman yang telah meninggal antara tahun 1960 dan 1986, penelitian menunjukkan bahwa kematian akibat leukemia mieloid atau kanker darah dan sumsum tulang belakang meningkat seiring peningkatan tahun pengalaman kerja pengawetan jenazah. Ada hampir 4 kali lipat peningkatan risiko kematian akibat leukemia mieloid di antara orang-orang yang melakukan pengawetan selama lebih dari 34 tahun. Ada 3 kali lipat risiko kematian akibat leukemia mieloid pada orang yang melakukan lebih dari 3.068 prosedur pengawetan. Dan ada juga risiko 3 kali lipat bagi mereka diperkirakan memiliki eksposur melebihi 9.253 bagian per juta jam. Jadi, jenis pekerjaan suntik pengawetan jenazah memiliki resiko kematian yang dikarenakan penyakit leukemia mieloid atau kanker darah dan sumsum tulang belakang. Sedangkan bagi keluarga atau petugas pemandi jenazah atau pemakaian kain kafan hampir tidak memiliki risiko yang berbahaya selama pemandian dan pengkafanan menggunakan bahan-bahan yang aman serta dilakukan sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan yang ada seperti pengenaan masker, sarung tangan, dan lainnya. Insya Allah, amin. 6. Perawatan dan penghijauan sumber daya alam yang maksimal atau yang tidak maksimal.
jenazah yang menerima suntikan formalin tidaklah bisa langsung memberikan faedahnya untuk bumi karena jasad tersebut sulit mengurai dengan tanah dikarenakan zat kimia tersebut. Dan selain itu, makhluk hidup atau hewan yang ada di dalam tanah pun tidak bisa langsung mencerna dan menerima faedah darinya. Ya, tentu saja karena biasanya hewan memiliki penciuman dan insting yang tajam terhadap zat kimia yang berbahaya. Namun di dalam Islam, jenazah yang dikubur langsung bisa memberikan faedahnya untuk makhluk hidup yang ada di dalam tanah, yang menyebabkan tanah menjadi subur, semakin banyak pepohonan tumbuh yang dapat berfungsi sebagai makanan serta sebagai penghijauan yang memberikan oksigen segar untuk seluruh makhluk hidup. Jadi, tanpa diminta pemerintah manapun, bahkan WHO untuk menjaga penghijauan, umat muslim sudah menjadi pionir pertama dalam menyuburkan tanah dan pepohonan sejak manusia diciptakan. Insya Allah. Mengutip potongan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 31 yang artinya, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. 7. Bagaimana jika kondisi darurat, diawetkan atau tidak? Hukum mengawetkan mayat dengan tujuan bukan untuk dikuburkan seperti untuk pajangan, maka ini jelas tidak diperbolehkan, sebab bertentangan dengan hukum syariat Islam, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Abasa ayat 18-21 yang artinya, dari benda apa dia menciptakan manusia? Dia ciptakan manusia dari setetes mani, lalu dia tetapkan takdirnya. Kemudian dia mudahkan jalannya. Kemudian dia matikan manusia dan dia tetapkan untuk dikuburkan. Namun, jika kondisi mayat tetap harus diawetkan karena keadaan darurat seperti untuk tujuan penyelidikan forensik kasus kriminal agar dapat mengungkap bukti dari kasus yang terjadi, maka hal demikian diperbolehkan, namun diutamakan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Dan dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk menggunakan kapur barus atau minyak khusus untuk jenazah yang mengandung kapur barus, kayu cendana, dan minyak tumbuh-tumbuhan agar jenazah bisa bertahan lama dan tidak rusak. Artikel dan bukti yang telah dikumpulkan ini tentunya masih terdapat kekurangan, jadi silahkan ditanggapi dengan tuntunan, data, ataupun riset yang valid lainnya. Maka dengan ini pula kita dipaksa berpikir dan menganalisa kembali dampak kebaikan apa saja dari syariat-syariat yang ada pada Islam, sehingga meningkatlah keimanan dan ketakwaan bagi setiap insan. Atau dengan mudah saja kita melakukan syariat-syariat tersebut bukan karena bukti yang dihasilkan, melainkan hanya karena landasan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan jika kamu suka video ini, silahkan di-subscribe karena kita akan bahas pengetahuan dan riset menarik selanjutnya, insya Allah. Lalu beri kami sedikit dukungan dengan cara like videonya, di-share ke teman-teman kamu karena berpahala juga sharing-sharing ilmu yang berfaedah, insya Allah. Lihat video yang lainnya juga ya, insya Allah manfaat semua. Amin. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.